diabadikan dalam Al-Quran di puluhan ayat, tidak kurang 8 surat, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pelajaran berharga bagi bangsa manusia setelahnya, agar menjadi ibrah, agar kita tidak mencontoh kaum yang ada di tepian laut mati itu. Itulah beberapa kota di tepian laut mati dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Sodom, kota Gomorrah, dan beberapa kota yang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, tidak kurang 400.000, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 4 juta bangsa manusia waktu itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah peristiwa ketika Nabi Lut alaihissalam, keponakan kandung Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di kawasan sekitar laut mati, perbatasan antara Yordania dan Palestina yang hari ini dikuasai oleh Israel. Dakwah Nabi Lut yang mengajak bangsa manusia untuk kembali kepada Allah, menegakkan tauhid, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak oleh mereka. Bahkan mereka melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi pada generasi manusia sebelumnya. Jibril sampai meminta kesaksian kepada Nabi Lut 4 kali sebelum diazab oleh Allah bangsa ini. Nabi Lut menjelaskan 4 kali, 4 kesaksian bahwa kejahatan bangsa ini, bangsa Sodom dan beberapa kawasan yang lainnya di sekitar laut mati ini adalah kejahatan yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Mereka memang melakukan judi, mereka merampok dan lain sebagainya generasi sebelumnya, tapi ada perbuatan yang oleh Al-Quran disebut sebagai fahisah, sayyi'ah, khabith, artinya buruk, busuk, jahat. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, berhubungan seksual sesama jenis. Inilah pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, 1950 tahun sebelum Masehi. Maka sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain di dalam surat Hud saja itu ada 7 ayat. Ya, dari ayat 77 sampai 83. Di ayat 82-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, falamma jaa amruna, tatkala datang keputusan kami, azab kami, ja'alna, kami jadikan aliyaha, bumi itu diangkat oleh Allah. Dalam banyak riwayat misalnya dikutip oleh Ibnu Katsir, setelah Jibril alaihissalam dengan beberapa malaikat datang dalam bentuk lelaki yang rupawan, datang di pinggir kota, pintu gerbang kota Sodom, bertanya kepada anak Nabi Lut, bapakmu ada? Anaknya Nabi Lut ketika itu sedang mengembala ternak perempuan. Bapak ada, tapi bapak tidak terima kamu. Kemudian lapor kepada bapaknya Nabi Lut, terima saja. Tapi Nabi Lut itu dalam keadaan ketakutan. Ini laki-laki ganteng-ganteng kayak ini pasti nanti akan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari kaumnya. Bagaimana mungkin akan menghadapi fitnah seperti ini? Akhirnya dengan izin Allah, Jibril memberitahu kepada Nabi Lut agar tenang. Ya, singkat cerita, kemudian masuk ke dalam rumah. Tak ada yang tahu siapa yang memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut. Istrinya, Wa'ilah. 2 riwayat menjelaskan, Wa'ilah itu
Tapi dia jelaskan dulu Pak, apakah pakai kain gofret apa enggak. Jadi Wa'ilah itu di atas rumahnya tinggi-tinggi dikibarkanlah bendera. Akhirnya datanglah anak-anak muda. Kemudian mau menyerbu pintu masuk rumahnya Nabi Lut. Tapi Jibril kemudian memberitahu, wahai Lut, engkau pergi bersama keluarga dan pengikutmu, jangan tengok ke belakang. Biar ini kami urusi. Ya, Jibril kemudian sebagaimana digambarkan dalam banyak ayat melaksanakan perintah Allah, dijungkir balikkanlah kampung itu, negeri itu, bangsa itu. Ja'alna 'aliyaha, jadi di bumi itu ditarik ke atas sampai dalam banyak riwayat penduduk langit itu mendengarkan lolongan anjing. Ya, dari kaum Sodom ini teriakan manusia. Jadi belum pernah azab sengeri. 'Aliyaha safilah, kemudian dicampakkan ke darat. Jadi dijungkir balikkan. 'Aliyaha safilah ini kemudian dijelaskan oleh Syekh Wahbah Juwaini, juga menggambarkan jungkir baliknya kelakuan bangsa Sodom. Laki-laki mestinya senang dengan perempuan, perempuan mestinya senang dengan laki-laki. Ini sebaliknya. 'Aliyaha safilah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin ma'dud. Bukan hanya itu, tapi mereka dihujani oleh Allah. Wa amtarna, kami hujani mereka, 'alaiha hijaratan, dengan batu, min sijil, yang artinya keras, padat, panas, ma'dud, bertubi-tubi, musawwamatan 'inda rabbik, dikasih tanda. Jadi masing-masing batu itu sudah ada tanda, sehingga ketika Nabi Lut bersama keluarga dan kaumnya itu pergi lari, ya, menyelamatkan diri sesuai dengan perintah Jibril. Kan perintah Jibril tadi, jangan kau tengok ke belakang. Istrinya ini Wa'ilah tengok ke belakang, panggil kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Akhirnya datanglah dihujani satu batu keras, habisnya bersama kaumnya. Istrinya Nabi Lut itu bukan ikut lesbian, tidak, normal dia, hanya saja dia pendukung kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari Wa'ilah, istrinya Nabi Lut ini, jangan sampai kita berpikir saya kan tidak maksiat, saya tidak judi, saya tidak berzina, saya tidak edar narkoba. Cuma Bapak membiarkan atau mendukung, itu statusnya seperti istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut tadi apa? Mengibarkan kain, tanda bahwa di rumahnya ada lelaki rupawan. Sebagian riwayat mengatakan istrinya Nabi Lut itu memberitahu nenek-nenek, ya, mucikari kaum gay. Jadi mucikari itu koordinator lah, ya, bosnya orang-orang gay tadi. Supaya datang. Kenapa? Karena Wa'ilah ini dapat fee, dapat uang dari kelakuannya. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, hancur leburlah bangsa Sodom ini. Beberapa riwayat, ya, sampai puluhan ayat Al-Quran menjelaskan tentang ini. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa terjadi kejahatan yang luar biasa ketika itu, dan cash and carry dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sudah sering mendengarkan kisah ini, kisah kaumnya Nabi Lut. Sebagian orang hari ini tidak percaya itu dongeng, meskipun para arkeolog meneliti daerah di sekitaran Laut Mati ini, bekas-bekas mayat-mayat yang membatu itu ada, fosil-fosilnya ada. Sebagian arkeolog mengatakan pas kejadian itu bukan hanya gempa bumi, tapi meletus gunung Taurus namanya. Ada gunung Taurus, gunung berapi ketika itu, itulah dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gempa iya, gunung meletus iya ketika itu. Ini sebagian sejarawan dan arkeolog. Sebagian orang hari ini mengatakan itu kan dongeng, itu hayalan. Buktinya hari ini orang-orang yang lesbian, gay, apalagi
orang lebih. Ya, nah buktinya mereka aman-aman saja. Kalau konvensional dulu di Jalan Areka, dulu ya di pinggir Areka itu ada teman saya. Sekarang jadi pengacara lebar di Jakarta. Itu waktu masih mahasiswa UI, habis subuh seperti ini, itu nasihati bencong-bencong depan rumah sakit hospital. Masih ingat? Dulu, nggak tahu sekarang masih ada lagi. Nah, tapi nasihat baik-baik itu apa? Dikejar ya Pak sampai si pengareka sampai ke hutan. Ya, nah itu habis itu jumpa saya. Nah, kamu siapa ini? Dikejar bencong Pak. Nasihati. Nah itu konvensional lah ya. Nah itu yang bencong-bencong. Tapi yang nampaknya gagah itu banyak juga. Ada orang mengira bahwa ini dongeng. Ketahuilah bahwa di negeri ini, di Indonesia, hal serupa pernah terjadi. Tanggal 17 April tahun 1955, 17 April 1955, di Dukuh Legetang, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Desa ini desa yang makmur, subur, sayurnya berlipat ganda hasilnya dibandingkan desa-desa yang lain. Saya tahu desa ini karena tahun 93, 2 bulan saya KKN tidak jauh dari situ. Saya KKN di Kecamatan Pagentan, sebelah selatan, di utara itu Kecamatan Batur, kawasan Dieng, sekitar Dieng. Akan tetapi penduduk Dukuh Legetang ini tidak bersyukur kepada Allah. Hampir tiap hari itu maksiat. Salah satu maksiatnya yang luar biasa adalah tiap malam pesta. Pestanya namanya lengger. Lengger itu kalau orang Jawa Tengah tahu, orang Banyumasan nyebut ronggeng. Lengger itu singkatan, dikira leng jebule jengger. Nah ini kalau bapak nggak tersenyum berarti nggak ngerti maksudnya. Ya, alhamdulillah nggak ngerti. Ya, dikira perempuan ternyata laki-laki. Jadi pesta gay tiap malam tanggal 17 April 1955. Ya, mereka pesta, hujan lebat. Esok harinya desa sekitar baru tahu ternyata Dukuh itu sudah rata dengan tanah. Dan ketika mereka melihat ternyata di balik desa itu gunung Pengamun-amun sudah hilang atasnya. Tadinya gunungnya begini, atasnya hilang. Itu pindah ke Dukuh Legetang tadi. Bukan longsor, dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau nggak percaya pergi ke sana. Di sana masih ada prasastinya. Prasastinya itu bunyinya telah terkubur hidup-hidup tewas 332 orang penduduk asli Legetang dan pengunjung, ya, dari Dukuh lain, dari desa lain dan dusun lain 19 orang. 17 April 1955. Beberapa saksi hidup masih ada. Ya, artinya peristiwa-peristiwa serupa seperti ini sering terjadi. Hanya saja kita jarang ngambil pelajaran, nggak kapok-kapok, ya, nggak kapok-kapok dengan peristiwa ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah